Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta di tempat yang maha kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas kemurahan pertolongan Tuhan, masih mengizinkan kami menikmati hari yang baru. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami mampu memahami kehendak-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini banyak orang mudah sekali terpancing emosi dalam bertindak alias tidak tenang. Karena tidak tenang kita pun sering keliru dalam berbuat dan mengambil keputusan. Sehingga ini berimbas kepada tindakan yang ceroboh. Rasul Petrus menasihati orang percaya untuk bisa menguasai diri dan tetap tenang di segala situasi supaya dapat berdoa. Ketika kita dalam posisi tidak tenang, panik, gelisah, emosi, jengkel, marah, galau atau gundah gulana, tentunya akan sulit untuk kita berdoa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya adalah berdoa. Dan doa juga merupakan nafas kehidupan bagi orang percaya. Alkitab tidak pernah berhenti menasihati kita agar kita selalu bertekun di dalam doa. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa dan menjadikan doa sebagai suatu hal yang sulit dilakukan. Sehari ada 24 jam, tetapi rasa-rasanya kita sulit menyediakan waktu. Jangankan 1 jam, beberapa menit saja kita sepertinya tak mampu. Padahal berdoa itu sangat penting dan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Bagi orang percaya, doa menjadi nafas hidup. Bayangkan jika kita tidak dapat bernafas beberapa menit saja, kita pasti akan mati. Tanpa doa kita pun akan mengalami kematian rohani. Terlebih di masa sulit sekarang ini, Bapak Ibu yang terkasih, masihkah kita tidak mau berdoa? Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Mazmur 32 ayat 6. Karena itu doa harus menjadi prioritas agar kerohanian kita mengalami kemajuan dan kuat dalam menghadapi kesulitan, kesukaran hidup yang kita jalanin akhir-akhir ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, apa sebenarnya yang terjadi ketika kita berdoa? Kita berkomunikasi dengan Tuhan, suatu hubungan yang intim antara kita sebagai anak Tuhan dan Tuhan sebagai Bapa kita. Hubungan ini bersifat dua arah. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita memberi kesempatan Dia berbicara kepada kita.
Seringkali yang terjadi kita hanya berdoa ketika rincian kebutuhan kita sudah menumpuk tanpa mempedulikan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendisiplinkan diri dalam hal berdoa, kita akan semakin dewasa rohani, sehingga kita pun semakin mengenal Tuhan dan semakin mengerti kehendak-Nya atas kita. Kehebatan pelayanan Tuhan Yesus bukanlah karena Ia mengandalkan keberadaannya sebagai anak Allah, tetapi sebagai anak manusia yang senantiasa mengandalkan Bapanya melalui doa-doanya. Ia tidak pernah melewatkan waktunya tanpa doa. Kehidupannya selama di bumi penuh dengan doa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita tidak bisa tenang dalam menjalani hidup ini. Tentunya ada masalah, tekanan, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan masih banyak lagi hal lainnya. Sampai kapanpun dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang kepada kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai kapanpun dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang kepada kita. Karena itu rasa tenang dalam diri orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Sebab rasa tenang itu sesungguhnya merupakan sebuah keputusan atau ketetapan hati. Sedasar apapun badai gelombang menerpa kita, kita tetap bisa membuat keputusan untuk tetap tenang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus selalu tenang? Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya letak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Milikilah reaksi dan sikap positif untuk setiap situasi atau masalah yang terjadi. Bila sikap kita positif, maka hati dan pikiran kita pun dipenuhi oleh semua hal yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi pasal 4 ayat 8. Selalu berpikir positif, itulah yang membuat kita tetap tenang, karena kita tahu benar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Kegagalan sering kita alami bukan karena kita terlalu lemah atau masalah terlalu besar, tetapi karena kita sendiri tidak tenang menghadapinya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam situasi apapun, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Yesaya pasal 7 ayat 4. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kami ya Tuhan untuk tetap menguasai diri dan kami tenang menghadapi berbagai persoalan, kesulitan, tantangan kehidupan, dan kami percaya seruan doa dan syukur kami kepadamu. Engkau senantiasa Tuhan boleh memberkati kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus, amin.